need backup! Now! Tes 1 2 3. Ugik Sugianto. Salam dari Maluku Utara, Bang. Wih, mantap bradku. Makasih ya. Cahaya arah ke kanan yang adil. Waduh, Arg. Aku dari Malaysia, Melayu Minang, dari Negeri 9. Nih, tegur dong. Iya dong, ini ditegur kok. Emang Brad habis melakukan kesalahan apa harus ditegur? Mas Riaks, request bosku, nama Ajul. Salam dari Jakbar dan salam buat keluarga abang di sana sehat selalu. Amin, amin. Makasih ya Bradku, doa yang sama buat Brad dan keluarga ya. Oke, walaupun saya belum sehat dan suara masih gak enak banget kayak gini, kali ini kita gaskeun film terbaru yang masih anget banget, menceritakan tentang para mantan pasukan khusus yang terpaksa merampok dari mafia kejam. Wih, ini nih. Nah, penasarin? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Di balik hingar-bingar kota London terdapat dua kelompok kriminal bawah tanah yang sangat kejam, masing-masing dipimpin oleh mafia bernama Finn dan satu lagi yang kita panggil Ajul aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Selain mereka, ternyata ada kelompok baru muncul dan menimbulkan banyak kekacauan, bahkan para polisi sulit menghentikan mereka. Please don't kill me! You die, Pete! Selain mereka, terdapat juga pasukan perampok yang dipimpin oleh mantan pasukan khusus bernama Cat. Mereka tengah bersiap beraksi melakukan perampokan yang sangat berbahaya di sebuah toko perhiasan milik mafia kejam yang gak lain dan gak bukan adalah Finn. Selain Cat, terdapat juga mantan pasukan khusus lain bernama Roman yang turut membantu aksi itu. Dan inilah Wildcat. Ready? Go. Roman dan temannya masuk ke atas gedung sementara Cat akan mengalihkan perhatian para penjaga. Cat tiba di tempat tujuan dan memaksa masuk meskipun tempat tersebut belum buka. Cat terus melihat jam karena Roman dan yang lain harus beraksi tepat waktu agar bisa lancar. Saat diizinkan masuk, Cat langsung menggablok para penjaga. Cat! Get up! Over there! Get in the corner! Get on the floor! I need backup! Now! Setelah semua berhasil diamankan, mereka segera mengambil perhiasan serta uang yang ada. Mereka mengambil berlian senilai 2 juta dolar atau ya sekitar 33,4 miliar rupiah lah, serta uang tunai sebanyak 1,6 miliar rupiah. Demi gak ketahuan, Cat meninggalkan jejak seolah-olah perampokan itu dilakukan oleh anak buah Ajul dan nantinya akan terjadi peperangan antar kelompok. Demi mengetahui alasan Cat melakukan perampokan, kita dibawa pada 10 hari yang lalu di mana Cat gak sengaja bertemu lagi dengan Roman setelah belasan tahun berpisah. Diketahui sebelumnya mereka punya hubungan, tapi karena gak sejalan, mereka akhirnya berpisah. Roman sempat kaget karena Cat udah punya anak, tapi karena telah bercerai, Roman pun mencoba mendekati lagi Cat. Well, you made a good choice there, because they're shaped like dinosaurs. Di malam hari, Roman mendatangi rumah Cat berbincang tentang hal-hal receh sambil mengenang masa lalu. Aduh, merasa Cat masih punya perasaan yang sama. Seketika si Roman nyosor, tapi Cat menolak karena ya baru juga ketemu lagi, udah main gas aja. Lah. Thank you for dinner.
Saat tertidur, Kate didatangi oleh para penjahat yang ternyata anak buah Ajul. Kate sama sekali gak melawan dan menjadi sangat ketakutan saat diperlihatkan dengan keluarganya yang telah diikat serta anaknya yang akan ditembak. Kate pun diberitahu bahwa sang adik punya banyak hutang dan sulit untuk membayar. Atas hal itu, putri Kate diculik oleh para penjahat dan meminta agar Kate segera menebusnya jika ingin dia selamat. Akhirnya Kate memberitahu Roman bahwa anaknya telah diculik oleh para anak buah Ajul. Kate meminta agar Roman membantu dan membawakan senjata demi menyelamatkan anaknya. Tentu tanpa pikir panjang, Roman segera pergi menemui Kate. Gak lama Roman datang dan langsung menenangkan Kate. Roman gak datang sendiri, tapi dia juga mengajak temannya bernama Curtis yang juga mantan pasukan khusus. Curtis berkata bahwa dia punya hutang budi pada Kate dan tentu akan membantu. You've all heard about this war brewing between Mahoney and Mrs. Vine. Mereka pun merencanakan aksi di mana akan mengadu domba Ajul dengan Finn. Semua itu dilakukan karena dua mafia tersebut bersaing untuk jadi nomor 1 di kota London. Kate menjelaskan bahwa Finn punya toko perhiasan dan dengan begitu mereka akan merampoknya. Untuk meyakinkan Finn bahwa aksi perampokan itu dilakukan oleh Ajul, Kate harus meyakinkan orang paling berpengaruh bernama Chia agar semua rencana bisa berhasil. Has to be a landline, has to be in the next 20 minutes. Finley defense said it called him from a landline phone in the Mushka state. Kembali ke masa sekarang, Kate dan yang lain pergi menemui seorang penadah yang akan membeli perhiasan hasil curian sambil membawa seorang sandera. Mereka sempat dihadang oleh geng kriminal, tapi tanpa pikir panjang, Curtis, Roman, dan Kate mengancam akan menembak mereka. Saat akan menemui si penadah, mereka mendengar Sandra terus menendang bagasi mobil. Roman pun meminta agar dia diam karena di sana terdapat bom, tapi tiba-tiba beruntung mereka masih selamat dan kembali melanjutkan perjalanan demi bertemu dengan si penadah. Tapi lagi-lagi mereka dihadang sampai harus berhati-hati karena jumlah pasukan musuh semakin bertambah. Mereka sangat waspada karena musuh terus melesatkan tembakan. Roman terlibat baku hantam, tapi dengan mudah dia berhasil mengalahkannya. Di waktu yang sama Kate bertarung dengan musuh dan dibuat sangat kewalahan. Dengan sekuat tenaga, Kate terus melawan hingga bisa menumbangkannya. Di lain sisi, Curtis memarahi adik Kate yang juga ikut karena bukannya membantu, tapi yang ada malah mengganggu. Seketika adik Kate teringat dengan masa lalu di mana dia dimarahi oleh sang ayah dan itu membuatnya memiliki kepanikan berlebih dan gangguan mental. Sontak Kate pun memarahi Curtis karena dia gak mengerti dengan kondisi adiknya. Pada keesokan hari, Finn mengumpulkan para anak buahnya karena toko perhiasannya telah dirampok. Finn menginterogasi mereka agar memberitahu siapa yang bertanggung jawab atas perampokan itu. Dengan kejam, Finn menghabisi pegawainya karena gagal melindungi berlian miliknya. Seorang anak buah Finn berkata bahwa yang melakukan perampokan itu adalah Roman karena dulu mereka kenal semasa berada di pasukan khusus. Finn pun memerintahkan para anak buahnya agar segera menemui penadah kenalannya. Kemudian Finn diberitahu bahwa Roman adalah mantan pasukan khusus yang sangat berbahaya. Mendengar itu, Finn merasa bahwa anak buahnya terlalu banyak omong dan terkesan melebih-lebihkan Roman hingga akhirnya dia pun menghabisi anak buahnya itu. Wah, kejam kali ah. Sementara Kate dan yang lain saat ini bersembunyi di rumah teman Curtis sambil memikirkan cara menjual berlian hasil perampokan. Gak lama Roman berhasil menghubungi si penadah dan sebentar lagi akan segera bertemu. Tapi Kate meminta Roman agar mengulur waktu karena harus menemui Chia demi meyakinkan Finn bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh Ajul serta kelompoknya. I have to be there. Roman, we have a problem. I will.
Roman meyakinkan Kate bahwa semua rencana yang telah mereka susun pasti akan berhasil. Roman meminta Kate segera menemui Chia demi meyakinkan agar Finn dan Ajul bisa saling berperang. Kate sempat ragu karena dia gak punya hubungan baik dengan Chia, tapi karena udah gak punya pilihan lain, Kate pun akan segera pergi menemui Chia. Di tengah perjalanan menuju tempat Chia, Kate dihadang oleh sekelompok orang. Situasi pun menjadi sangat menegangkan saat Kate dikepung oleh mereka. Tapi Kate sama sekali gak ketakutan. Dengan sangat tenang, Kate terus memperhatikan mereka. Hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga, Kate bertarung sendirian melawan para pemuda yang kurang ajar itu. Kate terus melepaskan pukulan dan sama sekali gak memberikan kesempatan mereka melawan. Meskipun jumlah gak seimbang, tapi Kate bisa menumbangkan mereka semua. Akhirnya Kate tiba di tempat Chia, tapi karena Chia ada urusan lain, Kate diminta menunggu. Kate pun memberikan segepok uang pada anak buah Chia agar dia bisa segera bertemu karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Give me 2 minutes. You've got one. Di sisi lain, Roman lagi dalam perjalanan bertemu seorang penadah untuk menjual berlian curian. Tapi tiba-tiba Roman melihat ibu-ibu minta tolong karena akan dirampok. Tanpa pikir panjang, Roman mengajak para perampok itu berduel. Dari sana Roman pergi ke sebuah tempat laundry karena udah janjian dengan si penadah. Gak lama Roman diajak naik taksi karena si penadah telah menunggu di sebuah tempat agar lebih aman. Roman sempat ragu, tapi karena gak punya pilihan, dia pun segera pergi. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya Roman bertemu dengan si penadah. Roman sempat merasa kesal karena merasa lagi dipermainkan. Roman pun langsung menunjukkan berlian dan saat dicek si penadah menyadari jika berlian tersebut milik Finn. Tapi Roman tetap bersikap tenang dan berkata bahwa berlian seperti itu gak hanya dimiliki oleh Finn. Akhirnya si penadah akan membeli berlian itu, tapi dia memberi bahasa isyarat pada sopir agar menghabisi Roman dan mencuri berlian tersebut. Seketika Roman langsung menodongkan senjata karena tahu akan dihabisi. Di tempat lain, anak Kate terus menangis karena sangat ketakutan. Dia hanya bisa menangis sambil terus berdoa. Di waktu yang sama, Kate akhirnya bisa bertemu dengan Chia setelah lama menunggu. Kate merasa heran karena Chia memfasilitasi orang-orang yang melakukan sensor, mulai dari lawan jenis, pasangan, limaan, sampai ada juga yang beradu pedang. Waduh. I say you need to be certain that your information can... Saat bertemu dengan Chia, Kate gak langsung memberitahu soal perampokan berlian Finn, tapi Kate minta maaf dulu agar Chia percaya. Diketahui dulu Kate dan Chia punya hubungan spesial, tapi karena Kate udah tobat, Kate memilih meninggalkan Chia. Kemudian Chia meminta Kate menuruti perintah dan Chia akan percaya pada Kate. Chia mulai mengangkat tangan Kate, menggoda dengan menyentuh bagian-bagian sensitif, lalu mencekik agar Kate kesakitan. Itu membuat Kate gak tahan dan akhirnya dia pun menghajar Chia. Atas hal itu, anak buah Chia pun berdatangan. Kate berhasil melepaskan diri dan dengan cepat menghajar satu persatu anak buah Chia. Kate sama sekali gak mengeluarkan seluruh kemampuan karena orang-orang yang menghajarnya adalah lelaki bertulang lunak. Sebelum pergi, Kate memberitahu Chia bahwa Ajul telah merampok toko perhiasan Finn. Mendengar hal itu, Chia pun hanya tersenyum dan akan segera memberikan informasi tersebut pada Finn.
Di lain sisi, Curtis diserang oleh anak buah Finn meminta agar berlian segera dikembalikan. Terjadi aksi baku tembak yang sangat epik sampai membuat Curtis kewalahan. Meskipun sempat kewalahan, tapi Curtis berhasil mengalahkan mereka, tapi tubuhnya terkena tembakan. Curtis pun meminta adik Cat agar mengeluarkan peluru, tapi Curtis udah kehilangan banyak darah hingga akhirnya dia pun tewas. Sementara itu Roman dan si penadah diserang oleh anak buah Finn demi merebut kembali berlian hasil perampokan. Meskipun sempat akan dibunuh, tapi Roman dan si penadah malah jadi tim untuk menghabisi semua anak buah Finn. Roman terus melepaskan tembakan, lalu saat melihat ada tangki gas, Roman segera menembaknya, tapi tangki itu gak meledak. Roman berusaha menghindar dan masuk ke sebuah ruangan karena musuh terus menyerang. Roman balik melawan dengan menghajar satu persatu anak buah Finn yang terus mengejarnya. Tapi dikarenakan mulai capek, Roman saat ini sangat kewalahan. Tapi pada akhirnya dia berhasil menghabisi mereka semua. Sementara itu Cat kembali ke rumah teman Curtis dan merasa sangat kaget karena banyak orang yang tewas. Cat terus waspada sambil perlahan mendekat ke arah Curtis dan langsung mengecek lehernya. Seketika Cat menangis karena Curtis telah tewas. Cat langsung memeluk sang adik sambil berkata bahwa semua ini bukan salahnya. Tanpa disadari ada seorang musuh masih sadar dan dengan cepat melepaskan tembakan dan kemudian Cat sangat gak terima dan dengan tanpa ampun Cat melepaskan tembakan pada musuh. Cat udah sangat emosi, tapi tiba-tiba Roman datang menenangkan Cat. Roman menguatkan Cat karena harus segera menyelamatkan anaknya. Pada keesokan hari, Chia bertemu dengan Finn, memberitahukan apa yang telah Cat sampaikan. Chia bahkan memanas-manasi jika Ajul melakukan ini agar dia mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kriminal baru demi bisa menggulingkan Finn. Mendengar itu, Finn sangat berterima kasih dan akan segera membuat perhitungan pada Ajul. Di waktu yang sama, Roman dan Cat dalam perjalanan menemui Ajul untuk melunasi hutang sang adik dan menebus putrinya. Cat gak bisa menahan kesedihan karena benar-benar gak mau kehilangan anaknya. Tiba-tiba Cat memberitahu satu rahasia yang ternyata ayah kandung dari anaknya itu adalah Roman. Akhirnya Cat bertemu dengan Ajul di sebuah kafe agar anaknya segera dikembalikan. Tapi bukannya mengantar Cat menemui anaknya, Ajul malah curhat soal keluarganya di mana dia sangat berterima kasih pada mantan istrinya karena telah membuat Ajul seperti sekarang. Cat sama sekali gak peduli karena dia hanya ingin anaknya kembali. Ya iyalah, Cat berkata bahwa dia membawa uang untuk membayar hutang adiknya. Tapi Ajul malah terus membahas masa lalu dan meminta Cat agar bersabar. Have a deal. Melihat kelakuan dari si Ajul membuat Cat mulai marah. Tapi Cat harus berhati-hati karena jika salah maka Cat serta sang anak bisa dihabisi oleh Ajul. Cat terus memohon agar sang putri bisa segera dikembalikan. Tanpa diduga, Ajul menyuruh anak buahnya memberikan sesuatu pada Cat. Cat sangat kaget karena yang dia berikan sebuah kotak dan menduga bahwa itu adalah mayat anaknya. Tapi saat dibuka ternyata itu adalah kelapa Chia yang telah tewas dihabisi oleh anak buah Ajul. Tentu Cat sangat kaget dan seketika menyadari jika Ajul telah tahu apa yang dia lakukan. But on this occasion I made an exception. Gak lama Finn datang dan menyadari telah diadu domba oleh Cat. Mengetahui apa yang terjadi, dengan cepat Roman datang, takut terjadi apa-apa pada Cat. I'm not surprised. You've been warned. Roman membawa tas berisi uang untuk mengganti berlian Finn yang telah mereka curi. Roman mengeluarkan uang serta sebuah koper dan tentu membuat Ajul serta Finn sangat penasaran. Kemudian saat Roman membuka koper itu, ternyata isinya sebuah bom. All right. Yeah, we don't want some
Ajul langsung berdiri dan terlihat mulai panik. Akhirnya mau gak mau Ajul memerintahkan anak buahnya agar segera mengembalikan anak Cat. You understand, of course, I'll be taking that money. Roman, Cat, dan anaknya meninggalkan bom itu dalam kafe. Lalu mereka pergi meninggalkan Finn dan Ajul. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Finn dan Ajul berebut uang dari Roman dan membuat semua anak buah mereka saling menodongkan senjata. Why Mexico? Sementara itu Roman dan Cat akan pulang ke rumah, tapi tiba-tiba mereka dihadang oleh para kelompok kriminal yang akan menyerang Ajul dan Finn. Roman pun segera menenangkan mereka karena dia gak berpihak pada siapapun. Kemudian Cat berkata agar jangan macam-macam pada Roman karena dia bisa meledakkan bom. Dari belakang Finn beserta anak buahnya keluar dan langsung melepaskan tembakan. Roman dan Cat segera berlindung sambil melindungi putri mereka agar gak terkena tembakan. Dikarenakan situasi semakin menegangkan, Cat memilih meledakkan bom dan kemudian... Ledakan tersebut membuat Cat dan Roman terpental, bahkan Cat sampai pingsan. Roman berusaha bangkit lalu memastikan kondisi sang anak. Beruntung gak terjadi apa-apa dan gak lama Cat akhirnya bisa sadar. Mereka pun saling berpelukan karena gak menyangka masih bisa selamat. Di tengah-tengah itu, Roman memberitahu bahwa semua berlian serta perhiasan hasil perampokan masih dia simpan. Wow, kemudian saking gak tahan karena sangat bahagia, Roman ingin kembali mencium Cat, tapi Cat menolak dan malah meminta agar nanti aja di rumah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Aduh, lagi musim kali ya, gak enak badan. Udah seminggu lebih saya gak enak badan kayak gini. Duh, nih, suara juga kayak gini kan. Aduh. Kalian jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit, oke? Oke lah, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.